Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Altirfan, kelas MN22N dengan NIM 2022-341. Saya akan mempresentasikan tentang tugas ekonomi makro sesi 14. Yang pertama, bagaimana pengaruh konsumsi terhadap permintaan agregat, bagaimana pula hubungannya dengan tabungan. Konsumsi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permintaan agregat karena konsumsi langsung memenuhi tingkat pengeluaran masyarakat. Semakin tinggi tingkat konsumsi, semakin besar pengeluaran masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan agregat. Selain itu, hubungan antara konsumsi dan tabungan sangat erat, karena pendapatan yang tidak dikonsumsi akan disimpan dalam bentuk tabungan. Dan tindakan menabung juga akan memiliki dampak pada permintaan agregat. Jika lebih banyak tabungan yang dihasilkan, itu berarti ada kurang konsumsi, dapat menurunkan permintaan agregat dan mengurangi produksi dan pendapatan nasional. Yang nomor 2, jelaskan dengan maksimal tentang teori siklus hidup serta teori pendapatan permanen. Teori siklus hidup adalah teori yang menggambarkan bagaimana pola konsumsi seorang berkaitan dengan usia dan siklus hidupnya. Sementara itu, teori pendapatan permanen menghasilkan bahwa orang mengonsumsi berdasarkan pendapatan mereka yang dapat diharapkan dalam jangka panjang daripada pendapatan mereka pada waktu tertentu. Menurut teori siklus hidup, konsumsi berkorelasi positif dengan pendapatan dan akan lebih tinggi pada awal karir seorang dan akan menurunkan ketika orang memasuki masa pensiun. Sementara, menurut teori pendapatan permanen, konsumsi dipengaruhi oleh pandangan jangka panjang terhadap pendapatan, sehingga konsumsi cenderung stabil pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi meskipun ada fluktuasi pendapatan dalam jangka pendek. Yang ketiga, bagaimana konsumsi jika berada dalam ketidakpastian? Nah, dalam situasi ketidakpastian, konsumen mungkin cenderung menahan pengeluaran mereka dan menyimpan uang mereka sebagai tabungan karena mereka tidak yakin tentang masa depan. Atau mereka mungkin mengurangi konsumsi mereka dan beralih ke produk yang lebih murah sebagai tindakan penghematan. Kondisi ini dapat menurunkan permintaan agregat dan mengaruhi kinerja perekonomian secara keseluruhan. Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan perilaku konsumsi? Mengapa itu begitu penting? Perilaku konsumsi merujuk pada cara individu atau kelompok milik dan menggunakan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan mereka. Konsumsi melibatkan faktor-faktor seperti preferensi, keyakinan, nilai-nilai, faktor ekonomi, pengaruh budaya, dan faktor emosional. Studi perilaku konsumen penting karena dapat membantu perusahaan memahami kebutuhan dan preferensi konsumen, sehingga dapat merancang produk dan strategi pemasaran yang lebih efektif. Dengan memahami perilaku konsumen, perusahaan dapat menyesuaikan produk dan layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan pasar, meningkatkan kepuasan pelanggan. Studi perilaku konsumen juga membantu perusahaan memprediksi tren pasar dan persaingan, serta membantu mereka dalam mengambil keputusan yang lebih cerdas dan berfokus pada pelanggan. Yang kelima, apakah itu permintaan stok modal dan arus investasi? Bagaimana kaitannya satu sama lain? Permintaan stok modal dan arus investasi adalah yang sangat penting dalam ekonomi makro. Permintaan stok modal mengacu pada jumlah barang modal yang dibutuhkan untuk produksi lebih banyak barang dan jasa. Setelah itu, arus investasi mengacu pada jumlah uang yang bergerak di pasar investasi dan seringkali digunakan untuk membeli saham, obligasi, dan aset yang dianggap memiliki nilai investasi yang bagus. Kalau konsep ini tadi saya karena permintaan stok modal dapat memenuhi arus investasi dan sebaliknya. Jika ada permintaan stok modal yang tinggi, biasanya ada peningkatan arus investasi karena banyak investor yang tertarik untuk membeli saham atau obligasi perusahaan. Sebaliknya, jika permintaan stok modal menurun, arus investasi cenderung turun karena kurangnya kesempatan yang menarik. Yang keenam, jelaskan yang terbaik dari Anda tentang subsektor investasi, bisnis fixed, perumahan, dan investori. Subsektor investasi adalah bagian yang sangat penting di ekonomi karena dapat memberikan kontribusi yang besar perkembangan ekonomi secara keseluruhan dari subsektor investasi disebabkan masing-masing karakteristik dan faktor yang mempengaruhi perusahaan investasi. Yang kedua, bisnis fixed adalah investasi yang dilakukan untuk membeli peralatan mesin atau perlengkapan yang diperlukan untuk produksi barang atau jasa.
Subsektor ini sangat penting untuk membangun manufaktur dan kontribusi pada pembentukan modal fisik bagi negara. Yang ketiga, perumahan. Subsektor lainnya yang juga penting dalam investasi karena pemberitaan akan hunian terus meningkat sering dengan pertumbuhan jumlah dan tingkat urbanisasi yang tinggi. Investasi di sektor perumahan juga dapat memicu pertumbuhan di sektor konstruksi dan memberikan dampak positif pada industri lain seperti genteng, pipa, cat, dan lainnya. Yang keempat, inventory. Inventory merupakan istilah yang menggambarkan saham atau persediaan barang yang dimiliki oleh perusahaan. Investasi dalam subsektor inventory dapat membantu perusahaan untuk memenuhi permintaan konsumen secara tepat dan waktu meningkatkan daya saing mereka. Subsektor investasi ini memiliki peran yang krusial dalam memajukan ekonomi suatu negara. Investasi subsektor harus diimbangi dengan manajemen risiko dan matang serta berbagai peraturan dan kebijakan untuk menciptakan lingkungan investasi yang baik dan dapat menghasilkan energi investasi yang optimal. Nah, soal yang ketujuh, yang terakhir, bagaimana hubungan antara investasi dan permintaan agregat? Investasi memiliki hubungan positif dengan permintaan agregat karena investasi dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam satu perekonomian dan demikian meningkatkan pendapatan dan konsumsi. Secara khusus, investasi bisnis dapat meningkatkan agar membeli pembelian peralatan, mesin, perlengkapan yang digunakan produksi barang dan jasa hingga meningkatkan produksi perusahaan. Selain itu, investasi di sektor rumahan juga dapat memicu pertumbuhan sektor produksi dan efek berganda perusahaan yang berafiliasi atau memiliki properti. Namun, investasi juga dapat mempengaruhi tingkat suku bunga dan permintaan agregat dari pengaruhnya pada pasar keuangan dan keputusan konsumen dan investor. Secara keseluruhan, investasi dan permintaan agregat memiliki pengaruh yang erat terkait dan perlu perhatikan dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Mungkin dari itu saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.